disampaikan Pak Jokowi, Presiden kita, bahwa Indonesia bertekad untuk menjadi negara digital terbesar di kawasan ASEAN. Ya, maka kita harus melihat apa infrastruktur dari ekonomi digital itu, yaitu meratanya jaringan pita lebar di seluruh Indonesia seperti yang sudah ditetapkan di dalam Perpres 96 tahun 2014. Maka kita semua harusnya fokus mengawal pembenahan infrastruktur di seluruh Indonesia, tidak hanya terpusat di Jawa tetapi juga di seluruh Indonesia, sehingga dipastikan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan akses internet yang dengan kualitas yang memadai dan harga yang lebih terjangkau. Maka dengan itu kita tidak ada pilihan lain selain menyesuaikan peraturan yang sudah 15 tahun atau 16 tahun ada, yaitu PP 52 dan 53. Seperti kita ketahui bahwa di dalam PP 52 itu kerangka pikirnya adalah jaringan telepon. Nah, ada di pasal 9, pasal 14 itu kerangka pikirnya adalah mengatur jaringan telepon. Sementara saat ini kita sudah memasuki era globalisasi online, di mana yang diatur harusnya adalah kehidupan online dan bagaimana jaringan itu mendukung kehidupan online. Sehingga dari situ kita akan menyadari betapa pentingnya revisi PP 52 dan 53 untuk mewujudkan ekonomi digital Indonesia ke depan. Memang untuk network sharing, detailnya itu harus antar operator. Jadi bukan dari sisi regulasi. Saya melihatnya dari sisi regulasi, yang penting regulasinya ada. Jadi siapa yang akan, bagaimana mekanisme sharingnya, apa-apa saja yang harus ditaati, itu diatur oleh negara. Tetapi berapa besarnya, manfaatnya apa, ini industri apa ya, saya bilang masih masuk industri kreatif, karena nanti ada apps, ada segala macam, mau terserah mau pakai apa, itu diatur masing-masing. Jadi tidak bisa ditetapkan. Tapi yang jelas, semua operator akan berhemat. Karena tidak harus membangun, yang sudah ada dipakai, karena yang ada juga banyak yang idle, satu. Kedua, tidak akan terjadi monopoli di wilayah-wilayah di Indonesia. Yang ada adalah persaingan kreativitas dari masing-masing operator, bagaimana dia lebih unggul, karena dan dari situ kan juga dia bisa hitung. Yang jelas OPEX dan CAPEX sudah dibuktikan di beberapa negara itu akan turun. Ya, jadi untuk keuntungannya tentu ya akan tinggal kreativitas saja, wong jaringannya sudah ada, nggak usah mikir bagaimana ya investasi bikin jaringan, sebelah mana izin tanahnya, izin lingkungannya, capek. Ketika sudah ada backbone-nya, ya sudah itu dipakai, tinggal disambung, nggak perlu izin, akan memudahkan, akan lebih membuat operator itu lebih kreatif dalam menjaring konsumennya, bukan malah saling bunuh. Kalau sekarang pemasarannya mengerikan, mereka saling bunuh, ya kan, saling copot banner, saling menimpali di iklannya dengan yang counter yang sebetulnya secara iklan pariwara dilarang, semuanya itu menjadi tidak sehat. Sharing capacity merupakan salah satu upaya bersama yang manjur saat ini, di mana di situ efisiensi, kecepatan itu menjadi utama dan kerjasama antar operator itu menjadi baik, dan mohon tidak lagi mengangkat isu nasionalisme, karena itu bisa menyesatkan kita semua. Jadi bekerjalah bersama untuk kemajuan bangsa ini dari sisi telekomunikasi. Permasalahan utama telekomunikasi dan telematika di Indonesia tahun 2016 dengan belum selesainya sampai dengan penghujung 2016 ini dua hal, yaitu network bersama dan juga interkoneksi. Tentunya hal ini juga menimbulkan keprihatinan dari masyarakat pengguna telematika maupun telekomunikasi di Indonesia. Kita mesti melihat dan berkaca sendiri terhadap tren dunia dan tren ekonomi digital saat ini, di
Pemerataan akses ini akan mendukung nawacita pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, dan tentunya dengan adanya pemerataan akses ini akan menimbulkan kesetaraan, baik itu antara pemangku kepentingan dan para pengguna, antara rakyat dari ujung utara Indonesia sampai ujung selatan Indonesia, dari ujung timur hingga ujung barat Indonesia. Dan tentunya dengan adanya kesetaraan ini akan bisa meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ini kalau kita lihat data perilaku tentang masyarakat terhadap penggunaan telekomunikasi atau internet, itu memang ada tren peningkatan yang sangat tajam. Bahkan kalau kita lihat fakta-fakta di lapangan, seolah masyarakat sudah menjadikan pemakaian telekomunikasi atau internet itu sebagai sebuah kebutuhan pokok, sebagaimana beras, listrik, atau energi. Ini bisa kita lihat secara plus minusnya, tapi intinya bahwa ini sebuah pertumbuhan yang sangat positif untuk mencerdaskan masyarakat dan juga hak masyarakat terhadap jasa telekomunikasi. Namun demikian, kalau kita mapping, ada semacam disparitas kualitas pelayanan antara Jawa dengan luar Jawa. Jadi konsumen di Pulau Jawa itu dimanjakan dengan infrastruktur yang sangat baik, kompetitif, tapi konsumen di luar Pulau Jawa itu semacam dianakterikan karena tidak di-backup dengan infrastruktur telekomunikasi yang memadai dari semua operator. Oleh karena itu, yang paling ideal mesti ada semacam network sharing antara operator satu dengan lain, sehingga ada kualitas yang sama antara Jawa dan luar Jawa, atau antara perkotaan dengan pedesaan.